便是大长老赐下防身用。不过同门弟子切磋，木连带着苏少，让他分毫，反倒事倍元气。看吧，你就不怕被逐出凌霄？生死自负。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wulian Dianfeng atau Martial Peak episode 20. Bagi yang mau bergabung dan series ini kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 19. Kemarin Yang Kai berusaha untuk naik tingkat dengan memakan buah yang telah dia panen. Dirinya yakin dan buah-buah ini akan membantunya naik karena initial elemen tingkat pertama. Namun tanpa Yang Kai sadari, di belakangnya ada sosok Xia yang selalu mengawasi Yang Kai. Dirinya juga tahu kalau ada semacam energi jahat yang terus mengganggu penerobosan dari Yang Kai. Dan jika hal itu tidak bisa dia lawan, maka hanya akan menjadi kegilaan bagi Yang Kai. Dan benar saja, kekuatan itu pun mengambil alih pikiran Yang Kai. Xia yang mengkhawatirkan kondisi Yang Kai segera melakukan pertarungan dengannya agar kekuatan negatif itu bisa dia keluarkan. Rencana yang Xia lakukan berhasil, namun dia sungguh terkejut sebab Yang Kai berhasil melakukan penerobosan yang luar biasa. Sebab kini dia sudah berada di ranah initial elemen tingkat ketiga. Dan bisa dikatakan kalau ia telah menyamai level Xia. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Yang Kai yang tengah jalan santuy penasaran mengapa Sumo dipukuli lagi. Apakah ini merupakan pertarungan tantangan dalam sekte? Jadi dia yang penasaran pun memutuskan untuk pergi melihat hal tersebut. Sepertinya perselisihan sedang terjadi antara kelompok Sumo dan juga yang lainnya. Yang Kai tidaklah mempedulikan mereka dan hanya fokus untuk melihat pertarungan Sumo menghadapi seseorang. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Sumo tidaklah bisa berbuat apa-apa di hadapan lawannya. Karena dia telah memakai semacam armor yang mampu menahan serangan Sumo. Teman-temannya tidaklah berhenti untuk memberikan semangat kepadanya. Pria ini kembali meremehkan Sumo karena yang dia katakan sebelumnya tidaklah mencerminkan kekuatannya. Kesal dan perkataannya, Sumo pun kembali memulai penyerangan. Untuk Yang Kai sendiri sangatlah penasaran mengapa ada perbedaan besar antara mereka berdua. Karena seharusnya perbedaan kekuatan di antara Sumo dan pria ini tidak ada bedanya. Sebab Yang Kai bisa merasakannya sendiri kekuatan yang mereka miliki. Yang Kai pun bertanya kepada Liun Tian mengapa Sumo bisa dipukuli dengan sangat pasrah, padahal kekuatan lawannya sama dengannya. Saat ini kekuatan Sumo telah berada di ranah initial elemen tingkat kedua, namun ternyata lawannya berada di ranah initial elemen tingkat ketiga. Tapi pria itu tidaklah tahu malu dan memaksa Sumo untuk menerima tantangannya. Tidak hanya itu saja, bahkan dalam pertarungan itu, pria tersebut memakai sebuah harta rahasia untuk pertahanan. Ternyata pria ini bernama Wei Zuhang, cucu dari salah satu tetua agung, dan harta ini sendiri diberikan langsung oleh tetua agung untuk bisa melindungi cucunya. Inilah alasan mengapa serangan Sumo tidak berefek apapun kepada Wei Zuhang. Pria ini memanfaatkan statusnya agar bisa memberikan tantangan kepada murid yang ada di bawahnya. Dan begitulah dia bisa menerima poin kontribusi. Yang Kai akhirnya paham kalau Sumo dan Wei Zuhang ini sama-sama memiliki status sebagai cucu dari tetua. Tidak heran mengapa para murid tidak ada yang menghentikannya. Tapi dalam pertarungan yang adil, menggunakan sebuah harta rahasia bukanlah sesuatu yang dibolehkan. Liun Tian juga memberitahu kalau tetua pertama dan tetua kedua selalu berselisih satu sama lain. Ini juga telah menurun kepada masing-masing cucu mereka. Wei Zuhang sudah menantikan hal tersebut agar bisa mempermalukan Sumo. Liun Tian memohon agar Yang Kai bisa menyelamatkan Sumo. Karena sejak awal pertarungan ini sudah tidak adil. Karena Wei Zuhang menggunakan harta rahasia. Sayangnya Yang Kai tidak bisa melakukan apapun. Karena bagaimanapun yang lemah selalu menghormati yang kuat.
Yuntian dan yang lainnya seharusnya mengetahui hal tersebut. Terlihat kalau saat ini Sumu sudah tidak berdaya lagi selain terus-menerus menerima tinjuan manja dari Wei Zuhang. Melihat hal itu, Yuntian dan yang lainnya pun mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi teman-teman Wei Zuhang tidaklah memberikan hal tersebut terjadi. Karena bagaimanapun berdasarkan aturan sekte, pertarungan sesama murid tidak boleh diganggu. Kecuali salah satu dari mereka mengaku kalah. 便是大长老赐下防身用， 不过同门弟子切磋， 连带着苏少。 Pada akhirnya, Wei Zuhang pun sudah bosan menyerang Sumu. Ia akan memberikan kesempatan kepadanya. Selama Yuntian dan yang lainnya mau bersujud kepadanya, maka Wei Zuhang berjanji akan mengampuni nyawa Sumu. Tapi Sumu meminta teman-temannya untuk tidak perlu melakukan hal tersebut. Wei Zuhang kembali memukulinya sambil menunggu mereka membuat keputusan. Dengan berat hati, Yuntian dan yang lainnya pun memilih untuk berlutut di hadapannya. Melihat hal tersebut membuat Wei Zuhang tertawa puas. Sedangkan Yang Kai tidak menduga teman-teman Sumu akan melakukan tindakan ini demi bisa menyelamatkannya. Wei Zuhang meminta Sumu untuk melihat betapa patuhnya para peliharaannya. Tapi sayang sekali Sumu sudah pingsan. Selain itu, Wei Zuhang ini masihlah belum puas. Dia pun meminta mereka untuk memohon dengan lebih serius lagi. Yuntian dan yang lainnya pun menuruti apa yang dia mau. Selama itu bisa menyelamatkan nyawa Sumu. Melihat hal tersebut membuat Yang Kai menyadari sesuatu. Kalau Sumu sepertinya memiliki hal yang istimewa. Sampai-sampai membuat teman-temannya itu rela melakukan hal ini. Tapi Wei Zuhang tidak ada niatan untuk mengampuni Sumu dan kembali menyerangnya. Yang membuat teman-teman Sumu mengamuk. Pada akhirnya Yang Kai pun mulai bertindak. Ia bahkan dengan mudah memukuli murid yang ingin menyerangnya. Wei Zuhang yakin kalau pria di hadapannya bukanlah bawahan dari Sumu. Yang Kai memeriksa kondisi Sumu. Sedangkan Wei Zuhang menghentikan pertarungan karena dia sangatlah penasaran dengan sosok Yang Kai ini. Bahkan dia itu seakan-akan tidaklah mempedulikan dirinya. Yuntian dan yang lainnya pun segera membawa Sumu pergi dari arena pertarungan. 你谁呀？ Sedangkan Yang Kai memperkenalkan dirinya sebagai murid percobaan. Mendengar hal itu membuat Wei Zuhang meremehkan Yang Kai. Karena dia ini saatlah berani menantang dirinya yang memiliki status yang lebih tinggi. Namun Yang Kai tidaklah terlalu peduli sebab berdasarkan aturan sekte, tantangan selalu saja diizinkan selama perbedaan kekuatan di antara para murid tidak kurang dari 3 tingkat. Wei Zuhang menjelaskan kalau ia berada di ranah initial elemen tingkat ketiga. Tapi Yang Kai juga berada di ranah yang sama sepertinya. Tentu para murid yang mendengar hal itu menjadi terkejut. Karena bagaimana bisa murid percobaan berada di ranah initial elemen. Terlebih lagi baru beberapa hari yang lalu Yang Kai masihlah berada di ranah body tempering tingkat 8. Jadi apakah kekuatan itu berkembang kurang dari sebulan saja? Yang Kai pun memberikan tantangan kepadanya. Wei Zuhang tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Karena dia sudah berani menantangnya, maka ia menjamin Yang Kai akan mati di sini. Pertarungan baru saja dimulai. Serangan Yang Kai langsung ditahan dengan mudah oleh harta rahasia Wei Zuhang. Yang Kai pun dibuat terkejut karena serangannya malah berbalik arah melukai dirinya. Kini adalah giliran dari Wei Zuhang menyerang balik Yang Kai. Dia begitu percaya diri kalau murid percobaan sepertinya tidak akan mampu mengalahkan dirinya. Namun Yang Kai masihlah belum serius dan kali ini dia mulai melancarkan serangan dengan energi Yang Zu. Awalnya Wei Zuhang menganggap kalau serangan Yang Kai tidak akan ada gunanya. Namun dia langsung saja terkejut pasalnya armor yang dia gunakan berhasil dirusak oleh Yang Kai. 让他分毫，反倒是被元气。 吧！ Ini pun membuatnya menjadi begitu panik karena bagaimanapun harta rahasia ini adalah pemberian dari kakeknya. Wei Zuhang tentu akan kesulitan untuk menjelaskan semua itu. Ia pun meyakini kalau Yang Kai telah menggunakan senjata tersembunyi. Namun tidak ada satupun para murid yang begitu percaya. Namun tidak ada satupun murid yang percaya dan menganggap kalau Wei Zuhang tengah ketakutan di depan lawannya.
Yang Kai pun mengakui kalau dia tidaklah memiliki senjata apapun. Selain itu, apakah Wei Zhuhong ini takut akan kalah di hadapan seorang murid percobaan? Selain itu, apakah Wei Zhuhong ini takut akan kalah di hadapan seorang murid percobaan? Sepertinya. Perkataan Yang Kai tentu membuat Wei Zhuhong mengamuk dan mulai melancarkan serangan secara liar. Semua ini dimanfaatkan oleh Yang Kai agar bisa menyerang balik Wei Zhuhong. Rencana yang dia miliki berjalan dengan sangat lancar, sebab serangan Yang Kai mampu menembus armor Wei Zhuhong. Bagi Yang Kai, harta rahasia ini tidaklah begitu bagus, karena serangannya saja tidaklah mampu untuk dia tahan. Para murid penasaran mengapa pertarungan ini malah berhenti. Wei Zhuhong yang ketakutan mengancam Yang Kai dengan nama kakeknya. Karena jika dia terluka, maka kakeknya itu pasti akan mengusir Yang Kai dari Pavilion Ling Xiao. Tapi Yang Kai tidaklah peduli karena untuk apa juga dia takut jika tidak membuat kesalahan. Yang Kai sendiri ingin melihat bagaimana cara Penetua Agung untuk menghukum dirinya. Perkataan Yang Kai kembali membuat Wei Zhuhong cemas. Ia yang sambil menahan sakit mencoba memintanya untuk berhenti. Namun Yang Kai tidak ada niatan untuk berhenti. Terlebih lagi ini ada urusan internal para murid sekte. Selain itu, salah Wei Zhuhong sendiri yang begitu sombong di hadapan para murid. Meskipun dia membanggakan nama kakeknya, tapi dia bukanlah pemilik dari Pavilion Ling Xiao. Wei Zhuhong tidak menduga Yang Kai tidak takut dengan ancamannya. Yang Kai memintanya untuk mengaku kalah saja, karena jika tidak lukanya akan semakin dia buat parah. 你竟敢！你就不怕被逐出凌霄？生死自负。凌霄，你最好。 Wei Zhuhong bisa saja mengakui kekalahannya, namun dia memiliki harga diri yang sangat tinggi. Terlebih lagi lawannya hanyalah murid percobaan. Jadi jika dia kalah di sini, maka murid lain akan menganggap dirinya lemah dan tidak berguna. Yang Kai memintanya untuk segera membuat keputusan. Selain itu, kekuatan Wei Zhuhong ini tidaklah sebaik Sumu, sebab dia hanya mengandalkan kekuatan harta rahasia saja. Tapi Wei Zhuhong tidaklah menerima hal ini karena dia yakin Sumu lebih lemah darinya. Untuk membuktikannya, Yang Kai pun meminta teman-teman Wei Zhuhong untuk berlutut jika ingin mereka menyelamatkan Wei Zhuhong. Jika mereka mau menuruti apa yang dia katakan, maka Yang Kai akan mengampuni nyawanya. Ini adalah kalimat yang sebelumnya Wei Zhuhong katakan. Tapi reaksi teman-temannya itu berbeda dengan Liu Tian dan yang lainnya, karena mereka tidaklah mau berlutut untuk menyelamatkannya. Ini pun membuktikan kalau hubungan Wei Zhuhong dan teman-temannya layaknya bos yang arogan. Sedangkan Sumu memperlakukan teman-temannya dengan sangat baik. Alhasil Wei Zhuhong pun memberikan ancaman agar bisa membuat mereka berlutut. 不，我听话，他们好像，现在知道。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di saat Yang Kai hendak menghabisi Wei Zhuhong, salah satu penjaga pun datang untuk menghentikannya. Alhasil Yang Kai dan Liu Tian pun dikurung atas kejadian itu. Namun mereka segera dibebaskan. Sebenarnya Liu Tian merasa ada yang tidak beres. Namun Yang Kai akan tetap keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. 不必担心，我去看看。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.